Ada satu hukum fisika sosial yang tak pernah gagal bekerja dalam sejarah politik. Ketika ruang bernapas rakyat makin sempit dan kebijakan kerakyatan terus-menerus diganggu oleh para pemburu rente, tekanan yang menumpuk di akar rumput tidak akan menghasilkan kepatuhan. Ia akan menjelma menjadi gelombang perlawanan dari bawah yang tak lagi bisa dibendung oleh kekuatan modal manapun. Selama ini, penikmat status quo keliru besar dalam membaca keadaan. Mereka mengira pertarungan hari ini hanyalah dinamika biasa di lantai politik, perebutan jatah kekuasaan, friksi antar fraksi elit, atau perang opini di media massa. Padahal di balik setiap garis kebijakan radikal yang dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto, ada piring nasi jutaan rakyat kecil, ada harga pupuk petani di pelosok desa, dan ada penyerahan dana konsolidasi barang subsidi ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang selama ini dihisap oleh sistem ekstraktif. Nilai-nilai kerakyatan ini hadir untuk menjegal struktur rapi yang selama ini digunakan gurita oligarki dalam memonopoli hajat hidup orang banyak. Rampokan jalur distribusi dan kebocoran rente selama ini menyedot keringat petani di tapak bawah. Kapitalisme ekstraktif juga menguasai jutaan hektar perkebunan sawit, serta konsesi tambang tambahan guna usaha yang sah, meninggalkan warga lokal miskin di atas tanahnya yang kaya raya. Tidak berhenti di situ, desa juga diisolasi lewat upaya pecah belah sosial agar masyarakat bersembunyi secara individual, ditelan lintah darat serta pinjaman online. Sebagaimana platform digital di kota memotong puluhan persen keringat kerja ojek online demi keuntungan korporasi besar. Langkah memotong rantai rente dan memagari ekonomi desa ini jelas memicu kemarahan pemilik modal besar, sebab ruang gerak perampokan mereka ditutup. Ganjalan politik, narasi kebencian, hingga serangan personal pun dipakai untuk mengganggu fokus pemerintahan. Namun mereka lupa, kebijakan ini adalah persoalan sambung nyawa bagi rakyat kelas bawah. Jauh dari hiruk-pikuk politik ibu kota, suara itu datang dari seorang petani kecil yang setiap hari bergulat dengan tanah dan musim. Sutarman, warga desa Ngelaban di Nganjuk, Jawa Timur, yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk merawat padi, merasakan betul perubahan baik di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sutarman merasa jadi payahnya kini jauh lebih dihargai. Harga jual hasil panen yang layak membuat ia dan teman sesama petani di desanya bisa kembali tersenyum. Enak ini pemerintahannya Prabowo ini. Harga baik, harga bagus, harga jual bagus. Ya jadi dapat untung ya yang nanam. Bagi Sutarman, keuntungan bukan soal menjadi kaya, tapi tentang dapur yang tetap bersahabat untuk bertahan hidup. Bayang-bayang kerugian yang kerap menghantui petani perlahan terkikis. Mulai presiden ini, alhamdulillah, petani dapat untung. Mulai di gedok harga 65 itulah, itu mulai petani dapat untung. Alhamdulillah. Biasanya kan 5.000 itu kan sudah mentok loh. Jadi berputar aja tuh modalnya. Buku Pak kadang kita kadang apa tuh tanamannya kena omo malah kalah. Tapi ini alhamdulillah. Dulu zamannya Jokowi itu kan udah dikendalikan pemerintah itu pembelinya yang untung. Petani ini tekor terus. Keluh kesah masa lalu sang petani selalu tekor atau rugi, kini berganti kemudahan. Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga membuka harapan baru. Ekosistem baru wujud Prabonomics ini berhasil memotong rantai panjang tengkulak yang selama ini menjerat leher petani kecil. Malah bagus loh, enak. Iya. Malah senang. Ya dekat terus diambil malah nggak ribet loh petaninya. Iya. Jana. Petani itu pokoknya barang diambil harus Iya. Kalau gitu nggak boleh. Garis perlawanan istana terhadap kebocoran anggaran dan pemburu rente ini
kerap ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang siap pasang badan dan bertindak tegas membela rakyat kecil. Dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Pendukung Prabowo di akar rumput menandai setiap kebijakan sebagai harapan baru bagi masa depan keluarga mereka. Ketika pemburu rente mencoba menghambat atau mengusik program kerakyatan ini, yang diusik bukan cuma istana, tapi kesejahteraan jutaan rakyat kecil seperti Sutarman dan petani-petani lain yang mulai merasakan perubahan. Kesadaran tersebut tumbuh secara organik dari warung kopi ke warung kopi, dari pasar ke pasar, dari desa ke desa. Rakyat mulai menyadari siapa yang sebenarnya membela Bumi Putra dan siapa yang hanya ingin menjaga konsesi serta ruang bisnis haramnya. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota memperingatkan bahwa modus oligarki yang mematikan ruang kreativitas akan dilawan oleh kekuatan rakyat bawah yang kini dibangkitkan lewat APBN. Semua APBN difokuskan untuk bagaimana membangun masyarakat desa dan masyarakat kecil, masyarakat orang miskin. Justru yang saya takut bukan menggunakan kekuatan militer, tetapi masyarakat dari bawah yang akan bangkit melawan orang-orang oligarki ini. Ini kita jangan main-main, dan itu bisa terjadi loh. Ini harus juga kita, itu justru kekuatan lebih besar dan itu bisa terjadi. Itu kayak kelompok buruh yang saya tahu. Iya betul. Kelompok buruh itu jutaan buruh. Itu pengagum Presiden Prabowo dan mereka siap mati sekarang. Karena mereka baru sekarang ini 2 tahun ini. Ya, itu mereka mendapatkan penghargaan tinggi dari sebuah pemerintah. Dulu nggak ada, mereka dulu dianggap pinggiran, benar. Sekarang tuh naik justru 60%, kekuatan rakyat nanti yang justru malah bisa lebih bergerak, lebih besar daripada apa yang disampaikan sama. Potensi ledakan amarah dari bawah ini bukan rekayasa, tapi buah kejengkelan organik dari kelompok rakyat bawah yang selama ini dihisap gurita oligarki. Jutaan buruh, petani, dan masyarakat desa kini siap pasang badan karena baru di era ini hak dan harkat mereka dihormati negara. Sutarman dan sesama petani lainnya memahami satu hal, siapa yang membantu mereka bertahan hidup, dialah pemimpin yang layak dijaga. Kalau petani maunya presiden ini 2 periode. Pak Prabowo ini Pak. Ya itu bagus, tegas. Orang yang nggak suka kan ya juga banyak Pak. Tapi petani senang dengan Pak Prabowo. Senang Pak, alhamdulillah senang semua ini. Cuma mungkin yang apa itu mafia itu, ya jelas nggak senang. Makanya perikasannya rusak loh Pak ya. Kalau petani ini hidup.
Taktik disrupsi dan hasutan personal dari penikmat status quo itu bisa berujung petaka. Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan memperingatkan agar para pengkritik tidak terus memancing kemarahan Presiden Prabowo ataupun memancing potensi amarah massa. Orang Jawa kan bilang ada ngalih ngamuk. Nah, saya bilang teman-teman, ya kamu jangan mancing Presiden ngamuk. Yang keluar nanti adalah militernya dia. Sebagai mantan kombatan, dia sebagai panglima tertinggi Republik Indonesia, dia bisa secara total mengerahkan power. Bahasanya udah beda dong. Nah, sebelum dia arah ke sana, mending kita merayu beliau tuh menjadi kekuatan sipilian gitu loh, sebagai ketua partai, ketua ini Gerindra, mantan HKTI, mantan pencaksilat apa segala. Itu yang harus kita dorong beliau. Jangan dipancing-pancing. Kalau orang-orang dimancing-mancing terus yang menurut saya udah kebanyakan jadi fitnah, dan fitnahnya pribadi loh. Saya lihat tuh udah nggak suka, saya lihat orang-orang yang di medsos itu. Saya minum kopi dulu ini, Iya. ini temanya panas sekali. Dia udah kirim the messenger. Betul. Jadi bukan lagi substansi pikiran Prabowo dibedah, iya kan? Tapi udah Prabowo dianggap demensia, Prabowo dianggap macam-macam lah yang dianggap dia secara personal diejek-ejek, ya kan, kakeknya dibilang sama Dipanegoro ini apa macam-macam gitu masuknya. Jangan ke sana dong. Kita mau fair nih. Kalau kau memang jagoan, ya kan, bedah itu pikirannya Prabowo. Hajar aja nggak apa-apa. Tapi substansi, jangan personal gitu loh. Takut saya Pak Prabowo-nya marah. Saya nggak dekat sama Pak Presiden. Saya takut aja dia marah. Kalau dia marah, dia bisa kerahkan power dia sebagai panglima tertinggi Tentara Republik Indonesia. Itu lebih bahaya karena orang-orang tuh nggak kayak saya sama bursa. Kepada Prabowo, Sutarman pun dengan tulus melepaskan pesan mendalam, sebab hidupnya kini merasa lebih berarti dan punya nilai. Dari pematang sawah Ngelaban, ia mengirimkan pesan lirih namun tegas kepada sang presiden. Menyerah Pak Prabowo. Tetap semangat. Orang ngomel biarin aja, yang penting bagus buat rakyat kecil. Pesan kanalisasi dari akar rumput ini begitu jelas. Jangan coba-coba mengganggu hak dan piring nasi rakyat kecil. Mereka yang duduk di puncak benteng modal boleh saja merasa aman dengan jaringan media atau perantara politik yang mereka bayar. Namun sejarah selalu berulang dengan pesan yang jernih. Kekuatan terbesar bukanlah tumpukan konsesi ataupun manipulasi hukum, tapi jutaan rakyat biasa yang memutuskan pasang badan mempertahankan ruang hidupnya. Ketika kebutuhan dasar mereka dijamin negara dan gurita rente dipangkas, rakyat pendukung pro Prabowo tidak akan tinggal diam. Jika kebijakan pro rakyat ini terus diusik oleh oligarki, kekhawatiran Jomota bisa saja jadi kenyataan. Rakyat di tingkat tapak yang bangkit membela ruang hidupnya. Men of our time.